Kita mulai dari IHSG dulu seperti biasa. Ini adalah IHSG-nya dia ketahan resisten MA 200 ya di 6960-an atau 6965 di sini, dan ini wajar banget bakalan masih bisa turun lagi. Kalau sampai ke 6824 juga ini masih koreksi yang bisa dibilang normal. Ini bentuknya. Dan ini akan bikin pattern inverse head and shoulders yang lebih bagus ya kalau sampai bentuknya kayak gitu. Terus kita mau review untuk beberapa saham teknologi turun ya. Jadi kita lihat di GoTo, ya benar banyak yang hampir ARB. Kita lihat di GoTo. Udah lumayan signifikan naiknya dari bulan Desember kemarin. Ini turun, dan tren naik jangka pendeknya dia sebenarnya udah patah sih. Ini tren naik jangka pendeknya udah patah, MA 20-nya udah patah di sini. Jadi dia bakalan sideways. Terus hindari dulu ya kalau yang punya GoTo buat trading, hindari dulu sementara, wait and see dulu lah. Terus kemudian MTech. Ya, ini MTech ya. MTech juga sama. Kemarin dia ngebentuk pattern saucer atau tanda bullish reversal di sini. Ini dia turun, cuman turunnya masih belum breakdown dari ininya sideways. Jadi breakdown sideways tuh di angka 1060 di sini nih. Nah, di sini perkiraan besok bakalan turun lagi. Kalau besok turun lagi breakdown dari 1060, mendingan exit dulu. Cuman hari ini volumenya kecil, jadi sepertinya masih akan bisa mantul kalaupun dia turun. Pokoknya exit dulu aja tradernya. Karena trader beda dikit itu bakalan ngefek atau pengaruh banget. Terus ini MTech juga sama. Ya, ini MTech ya. Saham tech di US juga turun, jadi ini ngaruh di Indo. Kita lihat aja kalau saham tech di US paginya turun, di Indo juga bisa turun sih. Nah, terus nih MTech dia kalau turun di bawah 1060 berarti balik ke masa sideways-nya. Terus Bukalapak ini turun 4%, tapi tadi turunnya sempat hampir ARB juga. Cuman dia terus mantul. Nah, ini saham-saham tech di US agak-agak slow down, di Indonesia juga agak slow down gitu. Cuman kalau aku lihat untuk jangka menengah panjang sebenarnya arahnya masih bisa recovery. Karena the Fed nggak akan agresif naikin suku bunga lagi gitu. Terus kita review juga Arto ya. Kita jualan Arto meskipun turun 3 atau 4 hari masih posisi cuan jangka menengah, cuan 1-4% ya. Kita mengamankan modal lah ini ceritanya. Nanti kalau bagus lagi kita bisa buyback lagi. Arto yang paling mendingan chartnya di antara 3 yang saya sebut tadi. Jadi tren naiknya jangka pendek masih ada, masih oke gitu. Cuman itu memang karena 3 hari turun berturut-turut ya, kita coba amanin dulu cuannya. Terus ASI turun 2,16%. Bagus, ASI bisa turun lagi. Ini jadi kesempatan buat investor bisa masuk lagi nih untuk ASI. Ya, jadi ASI bisa masuk lagi. Oke. Yang belum punya sih menarik banget ASI, pasti naik, pasti recover di tahun 2023 nanti, 2023 ini. Terus kemudian aku akan review Unilever. Kabarnya gimana setelah breakout kemarin, terus hari ini turun, jangka pendek ini normal aja, normal correction aja untuk Unilevernya. Tapi trennya dia bagus abis breakout dari 4850, ini dia jangka menengah bisa menuju uptrend. Kemudian
Oke, ini TLKM, teman-teman, bakalan turun sampai 3.700. Ini perusahaan bagus juga sih, ya. Sempet sebenarnya sentimen yang paling diperhatikan kemarin tuh investasinya di GoTo, kerugian investasi di GoTo. Cuman seiring dengan GoTo membaik ya dia bakal membaik. Dan lucunya nih align gerakannya dengan GoTo juga ASII. GoTo-nya turun, ASI turun, TLKM turun. Cuman ya jadi kesempatan kalau di ASI buat masuk ke situ. Terus kita coba review untuk saham-saham yang lainnya. Tapi sebelumnya aku mau cek-cek dulu nih teman-teman di sini. Cek-cek pertanyaan dulu ya. Aku mau review beberapa saham lagi. Tapi ada pertanyaan ya, ada pertanyaan dari Mariana Sarah. Ada watchlist 2 saham, Unilever dan SMGR. SMGR sesi 1 hari ini naik kenceng, tapi sesi 2-nya turunnya lumayan. Unilever 2 hari yang lalu naiknya kenceng, walau IHSG hari ini sesi 2 Unilever turun gitu. Nah, meskipun turunnya nggak banyak dibandingkan kemarin, dibilang gitu. Terus dia bilang sama-sama, dia lihat banyak yang jual daripada yang beli. Ya iyalah, karena turun kan ya. Nah, dia nanya gimana sih caranya ngebedain saham yang naik itu untuk stabil, dalam arti kalau turun pun masih dalam tahap yang wajar, tapi turunnya juga lebih cepat. Bingung sih saya maksud pertanyaannya gimana. Intinya gimana ngebedain saham yang turunnya normal atau nggak normal gitu aja ya. Oke, aku akan kasih lihat. Ini Unilever contohnya, karena yang ditanya Unilever, aku akan bahas Unilever. Bentar, yang nanya-nanya di komen. Kalau mau pertanyaannya nggak kedorong gerak-gerak sih, di kolom question aja, di question box aja. Ini Unilever, perhatikan. Paling simpel mau tahu dia koreksinya atau turunnya itu normal atau enggak tuh dari volume. Jadi ini naik dengan volume tinggi, kemudian ini turunnya tuh volumenya kecil gitu. Terus poin kedua, kalau dia turunnya nggak breakdown dari support, ini supportnya 4850 bekas dia kemarin breakout gitu ya, itu nggak apa-apa, jadi masih oke-oke aja, masih normal-normal aja gitu. Tapi kalau turunnya dia dengan volume besar dan juga breakdown dari support, atau nggak breakdown dari support, cukup turun dengan candle solid dan volume besar, itu udah tanda dia nggak bagus gitu. Nah ini juga contoh SMGR, dia tuh turunnya masih normal-normal aja, masih oke-oke aja ya. Jadi tarik menarik antara daya beli dan tekanan jualnya tuh masih lebih tinggi daya belinya daripada tekanan jualnya. Oke. Saya ngelap kamera dulu. Jadi kenapa sektor teknologi hari ini banyak yang turun? Kira-kira kenapa ya? Karena kemarin ada rilis result 3 saham yang jadi market cap gede di Nasdaq Amerika sektor teknologi, yaitu Google, Apple, dan Amazon. Tiga-tiga tuh resultnya turun kinerjanya. Nggak mencerminkan apple to apple langsung dengan saham Indonesia sih. Cuman investor jadi mengantisipasi akan kenaikan suku bunga The Fed yang masih akan naik 2 kali lagi. Jadi kemarin udah naik lumayan tinggi saham teknologinya, mereka cenderung profit taking dulu. Mungkin pada nanya, katanya naik 2 kali aja abis itu puncak, abis itu peak, harusnya nggak takut dong. Tapi kalau udah naiknya dari bulan Desember kemarin lumayan signifikan, ya wajar-wajar aja yang kemarin investor beli saham teknologi itu sekarang profit taking dulu. Nanti kalau dia udah turun lagi, udah lumayan murah lagi di support, mereka akan beli lagi. Jadi big money itu mereka ada trading juga, nggak investasi gede terus, nggak investasi lama terus. Oke, sekarang kita lihat BBYB ya.
Tadi ada yang nanya BBYB. Ini turun sampai area 660 BBYB-nya. Bisa turun sampai 660. Saran saya 660 ini diamati. Kalau breakdown dari 660 better cow aja. M-Trade udah cow juga, jadi amanin cuan. Hari ini tadi 1,5 sampai 3% aja, yang penting aman. Karena ini candle-nya nggak enak kalau pattern kayak gini. Dia membentuk lower high. Ini high, tapi ini low. Hehe, judul M-Trade perbankan tapi nggak dikasih. Iya sih, toh sabar toh. Nanti bareng Coach Tasya juga. Banking habis ini kita bahas ya. Sabar-sabar ya. Oke. Bentar ya. Oke, aku bahas banking ya. Ini lucu, trading saham, kata Michael Infinity 77, trading saham itu seperti dikerjain bandar. Ditipu aja seakan-akan mau naik, tahu-tahu digeprek, hehe, makan duit kita. Enggak gitu juga sih. Kalau yang dibeli saham-saham yang suka ARB itu mungkin bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau saham yang likuiditasnya cukup bagus, yang second liner aja, nggak usah yang first liner atau blue chip, itu nggak akan sampai kayak gitu. Kita bisa ngebaca technicalnya. Jadi technical itu kita pakai buat tahu probability saham ini bakalan naik atau turun atau nggak kemana-mana. Ya dengan ngebaca tren, kalau tren naik, probability naik lebih besar. Tren turun, ya pastinya sebaliknya. Tren sideways, 50-50. Maka dari itu, kita nggak menyarankan trading di 50, kita nggak menyarankan trading ketika sideways itu dengan nominal yang besar. Jadi nominalnya dikecilin. Oke, karena aku di komen beli judulnya saham banking, kok nggak bahas banking? Baiklah, kita bahas banking ya. Tadi ada loh beberapa, aku udah bahas Arto dan kawan-kawan. BCA nggak mau turun, yeay. Siapa yang udah punya, boleh nih. Senang-senang. Bakalan turun lagi nggak? Supportnya udah naik sampai 8.700-an. Jadi jangan berharap dia akan turun banyak ya. Jadi aku sih holder BBCA. Aku udah tergoda untuk jualan BCA. Aku sempat beli ketika dia di sini-sini dan juga di sini-sini. Ya, aku udah tergoda untuk jualan buat, karena yang modal lama yang di bawah-bawah banyak gitu loh. Tapi mengingat satu message dari Pak Alex P. Chandra, narsum Beyond Money kita besok hari Jumat di YouTube, beliau mengatakan kesalahan terbesar dalam hidupnya adalah jualan BCA. Aku jadi mikir lagi, meskipun nggak bisa disamakan apple to apple ya. Dulu kan pas dia beli pertama waktu IPO. Oke, terus kemudian BCA, kemudian kita lihat BBRI. Ini juga naik, memang kinerjanya bagus-bagus gitu. Jadi meskipun dibilang valuasinya mahal ya masih tetap bagus, sebenarnya masih tetap naik. Ada yang udah jualan tuh Eka Cipta G, jualan BBCA dalam jangka pendek. Ya nggak apa-apa, baik-baik aja. Short term BBNI dan kawan-kawan bisa rawan profit taking, tapi short term doang. Ini support udah pada naik semua, mengantisipasi the Fed naikin suku bunganya tuh terbatas ya. Jadi sentimennya bagus di market, ini tanda-tanda awal dari bull market. Jadi kalau BNI turun mungkin sampai 92-an aja. Stronghold yang dulu nyangkut BNI di Juli atau Agustus tahun lalu sempat nangis, sekarang pasti udah ketawa-tawa tuh. Jadi aku ingat di satu event tuh ada satu orang yang curcol nyangkut di BNI. Aku bilang udah biarin aja, diem-diem aja, main sama anak, kalau ada duit beli lagi. Sekarang seneng dia. Oke. Bank Mandiri juga sama, dia paling retrace-nya sampai ke 10 ribuan aja, udah susah turun di bawah lagi.
Mau beli BCA lagi sekarang udah mehong beb, kata dia M Suga. Nanti beberapa bulan lagi bakalan lebih mehong lagi. Jadi masih bisa naik, masih bisa naik. Edi Huang 96 belum ada modal, tunggu next month baru bisa ikutan. Yo rapopo, nggak apa-apa, nggak usah buru-buru. Kalau Bird udah punya dan naik terus, apa masih bisa average up? Kayaknya jangan deh. Enjoy cuannya aja. Trading dan investasi mesti balance. Mesti balance ya. Jadi balance-nya dalam arti disesuaikan dengan timingnya juga. Oke. TLKM dan ASII udah. Aku mau bahas banking yang lain. Ini banking yang valuasinya masih murah buat kamu-kamu yang cari alternatif selain Big Four itu. Ini ada Inverse Head and Shoulders, ada BTN, Mtrade punya juga, terus kemudian BNGA. Ya ini technically udah lumayan tinggi, better BBTN-nya, terus kemudian NISP, cek NISP ini juga bagus ya, jadi NISP fundamentalnya juga oke. Ntar kita akan bahas dengan Coach Tasya ya. Heavenary.co, jadi udah nggak bisa beli BCA, lebih baik beli sekarang daripada nggak punya sama sekali. Kalau udah punya banyak ya nggak usah nambah lagi, nggak apa-apa, nambahnya di ASI aja kali ya. Cuman detailnya nanti ada di MVest teman-teman. Untuk mau tahu tentang valuasi saham dan lain sebagainya, cara investasi, langsung aja ke bit.ly/daftar MVest ya. Biasanya kalau malam-malam abis IG live gini mungkin ada promo, saya nggak tahu juga. Tulis aja kode promonya live, LIVE live. Oke. S Hardware. Ada kabar mau buyback BBNI dan BBRI. BBNI dan BBRI ada kabar mau buyback nih ya. Jadi itu malah bagus, tapi belum dikonfirmasi juga. Mari kita lihat untuk S Hardware gimana. Cakep banget chartnya. Yuhu, cantik sekali nih chartnya Aces ini per hari ini ya. Analisis tuh bisa berubah jika ada breakdown dan breakout. Ini 1, 2, 3, dia ngebentuk 3 low, yay, 3 higher low. Nguji resistor 524 bisa breakout sampai 596 sampai 600 dalam jangka pendek. Siapa masih punya akses? Aku masih punya akses yang modal lumayan lama dan sempat cuan 13%, sempat turun dari cuan 13%, rugi 13% juga. Sekarang lagi cuan dikit-dikit gitu. Kenapa nggak di trading aja sih? Karena memang niatnya dari awal memang mau diinvestasi. Kalau di trading kan bisa untung 2 kali tuh, bisa dijual terus beli lagi di bawah, untung 2 kali. Iya, kalau habis dijual terus turun, kalau habis dijual terus naik, kan hilang barang. Yang namanya udah niatnya invest di portfolio investasi ya, di portfolio investasi. Kalau mau trading di porto trading ya harus disiplin trading gitu. Biasanya trader jadi investor ketika dia nyangkut, ketika sahamnya rugi. Investor jadi trader ketika sahamnya naik dan dia gatel mau take profit, mau jualan. Nggak ada suara nggak sih? Siapa di sini trader jadi investor karena nyangkut? Itu sama apa tadi sama Aces. ADMR hindarin dulu, kurang bagus. Esa menarik ya, Mtrade tadi ada buy. Kita akan bahas lebih detail besok di morning briefing besok. Terus ada watchlist, 3 watchlist. Salah satunya dari sektor retail yang akan dibahas di morning briefing Mtrade besok. Ya.
Masih pakai 1 RDN, ya udah, nggak apa-apa. Besok bakalan rilis data inflasi China Januari 2023, diproyeksi naik 2,2% secara tahunan dibandingkan sebelumnya 1,8% gitu. Terus Singapura akan hapus semua pembatasan COVID-19, gak terlalu ngefek, kurang udah rame juga. Sektor retail, penjualan eceran akan tumbuh positif pada Januari 2023, good banget karena nggak tergantung lagi sama Nataru, artinya ekonomi juga udah mulai aktif. DMO CPO ini naik jadi 50% ya. Jadi DM atau Domestic Market Obligation CPO naik jadi 50%. Ini artinya apa? Ini merupakan hal yang cukup bagus karena akan meningkatkan stok domestik seiring peningkatan demand jelang puasa dan lebaran. Jadi di satu sisi ini akan mengurangi porsi ekspor CPO yang membuat harga CPO global, hampir nyaris ngomong gombal, harga CPO global ini naik. Namun tetap perlu adanya evaluasi ya, kalau misalkan pasokan dalam negeri itu udah mulai tercukupi karena porsi ekspor yang berkurang, ini juga akan berdampak pada pelemahan pasar ekspor CPO. Tapi so far efeknya positif ya. Oke, kita lihat sektor CPO yuk sekarang. Aku CPO tuh paling suka kalau trading tuh Gosco, karena dia gerakannya tuh paling apa ya, paling cun lah. Kalau buat trading tuh paling cepat gitu loh. Cuman tradingnya juga mesti harus cepat punya. Kayak ini dia naik 2 hari habis itu merah gitu, harus cepat tradingnya. Terus kalau sekarang juga lagi di support Gosco-nya. Kalau yang agak-agak nyantai itu ada LSIP. LSIP-nya tadi candle-nya lumayan merah. Ya kalau besok ada turun lagi kita kayaknya mau caw dulu, tapi kita mau watch gantian buat yang jangka menengahnya. Terus TAPG yang cuannya, growth-nya kemarin paling banyak, tapi technically candle-nya kurang asik, ya kita watch aja dulu. Kita lihat juga kinerja kuartal 4 2022 nanti gimana. Kalau bagus ini masih cukup menarik gitu. Oke, terus kita lihat Ali sideways saja, ini yang paling lambat, jadi lebih cocoknya buat lebih ke jangka menengah atau ngehold, bukan untuk investasi yang tahunan, tapi untuk beberapa bulan boleh gitu. Terus Hoki ada yang nanya, Hoki itu menarik juga, ini jadi watchlist kita juga. Tadi kita ada buyback loh untuk Hokinya, jadi kita udah cuan kapan hari dari tanggal 6, dan ini menarik, kita tradingin lagi, yeay, dan ini cakep banget. Tapi besok kalau naik lagi wes telat, udah telat, makanya ikut M-Trade. makanya ikut M-Trade. Di M-Trade kita nggak menjanjikan untuk selalu untung, tapi kita akan selalu kasih tahu buat swing trading dan juga buat jangka menengah itu gimana. Oke. Aku akan invite Coach Tasya ya. Ada William Sudana, kapan-kapan nge-live ya bareng aku. Marketingnya siang. Halo, Miss. Marketing apa lo? Halo Tasya. Udah di kos, Miss. Selamat malam. Kamu lagi di kantor atau di rumah sih ini? Oke deh. Tasya, kita mau bahas sektor perbankan karena tadi dikomplain katanya judulnya perbankan tapi nggak bahas perbankan. Bahas sih, cuman bahasnya cepet gitu. Hai William. Jadi Tasya, gimana nih sektor perbankan, terutama 4 big banks itu kinerjanya cakep sesuai dengan prediksi kita dari bulan November kemarin ya di YouTube aku tentang resesi. Coba dibandingin dong 4 ini gimana dan udah kemahalan atau belum sih gitu. Terus kalau ada juga sektor perbankan. Jadi kalau secara fundamental pas banget kemarin ya BBRI itu udah rilis laporan kuartal 4-nya ya. Jadi lengkap nih. Jadi dari BBCA, BBRI, BMRI sama BBNI itu udah rilis semua. Dan hasilnya itu laba bersih pada naik semua di atas 2 digit gitu. Jadi laba bersih sepanjang 2022 itu yang tertinggi sepanjang sejarah gitu. Jadi secara profitabilitas pada tumbuh oke semua gitu untuk banking big caps ya terutama. Dan kalau kita ngebandingin kinerja
ini rasionya tuh agak beda sama rasio-rasio di sektor lain. Jadi kita ngelihat misal dari kualitas aset gitu ya, kita lihat dari non-performing loan. Kalau nilainya makin rendah ya berarti makin bagus gitu ya, karena resiko kredit macet kecil. Nah, NPL itu paling rendah tuh di BBCA, karena dia di 1,7% gitu. Yang lainnya itu juga masih di bawah rata-rata industri 2,78%. Tapi yang di atas itu ada BBNI. Cuman kalau kita track dari tahun 2021 itu ada perbaikan. Jadi secara kualitas aset ya ada perbaikan BBNI, tapi masih ada PR untuk memperbaiki lagi. Tapi untuk yang lainnya semua masih pada terjaga kualitas aset. Kalau ngomongin likuiditas itu juga semuanya masih pada bagus ya. Itu masih di bawah regulasi di 94%. Kita lihat dari LDR ya, loan to deposit ratio, makanya LDR itu paling bagus ya semakin kecil gitu. Dan yang paling liquid itu BBCA lagi. Jadi secara likuiditas semuanya bagus, semuanya cukup terjaga. Jadi kalau likuiditas bagus itu ke depan itu mereka masih bisa ekspansif buat nyalurin kredit gitu. Dan yang ketiga satu lagi ya tentang ininya kasa gitu, current account, saving account gitu. Itu kalau semakin tinggi nilainya itu semakin bagus, dan rata-rata buat banking big caps itu di atas 60% semua gitu. Yang paling rendah tuh BBRI di 66%, yang paling tinggi BBCA di 81,6%. Artinya kalau kasanya tuh tinggi, ya berarti buat operasional itu juga makin lancar karena biaya dana yang mereka keluarin itu juga murah atau ringan gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Kalau valuasi rata-rata semua udah fair value atau udah pada premium, tapi harusnya valuasi ini jadi hal yang paling terakhir ya dinilai, karena kita udah lihat profitabilitas oke, likuiditas oke, ya masih oke untuk keep hold gitu, Miss. Kalau belum punya, Kalau belum punya kalau beli aku apa sendiri dong? lihatnya ini sih Miss, BBRI, karena kayaknya yang masih ini ya belum terlalu banyak gerak kayak yang lain ya. Sama valuasinya di fair value, tapi sebenarnya semuanya masih oke kok, jadi masih tetap boleh beli semuanya, tinggal atur aja teknikalnya gimana bareng M-Trade. Oke, oke. Ini teman-teman lucu nih komennya. Anyway, hoki aku suka. Tapi kalau beli besok udah naik tuh telat. Eh, ya, anyway, Tasya punya mau Eh, mau bahas apa lagi nih yang lain Tentang selain banking nih? Unilever Miss, hari ini Hoki pas atau banget apa ada mau rilis dibahas? laporan keuangannya yang di 2022. Jadi Unilever nih ada Oke, penurunan gimana tuh? kinerja ya, laba bersihnya tuh turun minus 6,8% year on year jadi 5,4 triliun. Tapi kalau kita lihat sebenarnya penurunannya itu kan jadi di track dari kuartalan, sejak kuartal 3 sampai kuartal 4 itu ternyata mereka ada tarik produk gitu. Jadi yang dijual sama mereka itu kan berkurang ya, volume penjualan turun. Jadi ini yang buat dari internalnya itu berkurang, dari sisi pendapatannya turun, dan laba bersihnya jadi turun. Dan juga ada dari bebannya tuh naik gitu. Jadi di sepanjang 2022 pendapatan tuh naik 4,2% secara tahunan, tapi bebannya itu naik juga 11,2%. Cuman dari semua itu yang menyebabkan dia turun tuh emang dari apa namanya, eksternal ya, karena beban bahan baku yang naik pertama, terus kedua memang ada penurunan volume penjualan karena ada ditarik itu, karena untuk persiapan dia mau launching produk baru. Jadi ya harapannya kalau di kuartal 1 ini dia udah mulai ready untuk launching produk baru, ya harusnya akan ada peningkatan dari situ gitu, yang harapannya sih bisa nutup kerugian gitu ya di tahun lalu, seperti itu Miss. Kayaknya dananya ARB sekarang bisa lebih dari 7% ya. Buk, enggak, masih 7% kok. Tasya, Tasya munduran dikit tuh biar cantiknya kelihatan tuh, kata Yanto Nugraha. Cie. Iya, 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 munduran. Karena nggak pakai kacamata ya. Oke. Anyway, teman-teman, aku mau review IHSG-nya gimana. Ini technically berapa hari udah naik terus, turun itu normal, dan ntar juga bakal turun lagi. Kalau turun ini sebenarnya kesempatan, kok gitu terus ya. Tenang aja teman-teman, yang namanya banking dari dulu aku bilang kesempatan, ya bener kan, naik kan, nih.
tapi ada turunnya kok. Iyalah, kalau nggak mau turun terus itu namanya nggak, kalau nggak mau ada turunnya tuh namanya berat badan, naik terus. Oke, ini banking, ini contoh nih BCA. Jadi kalau turun kesempatan selalu turun kesempatan, bukan nggak harus BCA ya sebenarnya. Banking tuh lebih ke banking konvensional, pokoknya bukan banking digitalnya. Ini perhatikan, ini naiknya lumayan, dan nggak usah takut kalau IHSG koreksi. Hari ini sih koreksinya karena sektor teknologi, jadi antara dua yang bikin koreksi, antara banking atau tech. Jadi kalau yang bikin turun sektor teknologi ya apalagi, nggak usah takut. Kalau yang bikin turun sektor banking ya itu waktunya, kesempatan. BTN sih aku lihat valuasi masih murah sih. NISP juga masih cukup menarik ya, BNGA udah agak-agak fair value juga, jadi teman-teman bisa manfaatkan itu. Oke Iya. ya, thank you semuanya. Buat teman-teman yang udah nonton malam hari ini, thank you Coach Tasya yang udah nemenin saya. Teman-teman yang mau investasi jangka panjang langsung aja ke Bye bit.ly garis miring semuanya. daftar Invest. Salam profit, dadah.